subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setia channel Mata Putih. Ini kita sengaja ya zikiran di sini karena ini jalan mau diaspal ya, diaspal lebih halus lagi, cuman nggak dapat izin ya, karena di jalan ini itu lumayan sepi. Dulunya itu memang jalan ini pernah diaspal teman-teman, cuman pernah terjadi sesuatu sekitar 1 tahun yang lalu dan jalan ini sekarang udah rusak. Jalan ini nauzubillahi min dzalik ya, jalan ini tuh ditemukan ada 5 orang wanita, dan 5 orang wanita tersebut masih sekolah semuanya ya, jadi usianya itu baru 17 tahun, ada yang 16 tahun gitu. Mereka itu 5-5-nya itu meninggal. Nah, ada satu yang meninggalnya itu tanpa busana gitu, dan tetapi indikasinya itu mereka itu tidak ada luka gitu teman-teman. Jadi kayak aneh gitu, misalkan ini pembunuhan, ini nggak masuk akal gitu, karena nggak ada luka. Jika yang satu itu tanpa busana, itu nggak mungkin jika diperkosa, karena nggak ada luka, meskipun luka kekerasan atau bagaimana, nggak ada. Nah, di sini kita itu berzikir karena agar dapat pengampunan buat mereka gitu. Kita berzikir buat mereka ya, kita nggak tahu salah mereka itu apa, tapi pekerja dinas yang kontraktor yang menangani ini nggak bisa mengaspal tempat ini karena setiap kali alat berat mereka ya, bulldozer mereka itu kesini selalu mati. Dan ini juga kejadiannya itu nggak hanya di bulldozer ya, motor-motor pun sering mati lewat sini. Dan juga ketika jalan kaki waktu maghrib dan waktu subuh ya, itu banyak orang yang melihat penampakan gadis SMA gitu, tapi dengan wajah yang sangat jelek. Nauzubillahi min dzalik. Subhanallah. Dan ini mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan dia. Tadi saya sudah mencoba menantang ya, tapi nggak ditemukan. Dan sekarang saya mencoba dengan cara mendoakannya, mudah-mudahan dia mau menemui saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Ayo Mas Evi, kita berjalan. Saya merasakan kayak sudah mencium bau kemenyan gitu. Ya, kayaknya ini tuh ada yang datang dari di antara 5 itu, ada yang datang, tapi ini auranya bau kemenyan, berarti aura nggak baik. Berarti mereka kayak tersesat, bukan tersesat di jalan ya, ini tersesat di hal yang salah gitu teman-teman. Ada yang mengusir nih, ini saya diusir ini. Assalamualaikum. Sini Mas Evi. Itu kelihatan, langsung tuh kelihatan. Astagfirullah. Assalamualaikum. Hati-hati Mas Evi ya, siapa tahu ada yang lain lagi, soalnya kan ini ada 5, ini baru 1.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. La ilaha illallah Rasulullah. Nama kamu siapa? Hmm. Mas Evi, logo SMA-nya masih ada. Kamu yang siapa dan kamu meninggalnya bagaimana? Oh, teman-teman, ini yang meninggalnya telanjang, teman-teman. Oh, itu. Kenapa? Kenapa kamu telanjang? Apakah kamu ada yang menjahati kamu? Tidak ada. Terus, apakah ada laki-lakinya? Oh, nauzubillah min dzalik. Kok aneh sekali? Kok bisa lima-limanya meninggal? Siapa yang mengajak kamu? Siapa yang menyuruh kamu dan siapa? Buat apa? Inisiatif sendiri. Karena apa? Oh, hanya karena film kamu mengikutinya? Nauzubillah min dzalik. Teman-teman kamu yang lain mana? Oh, ya ini. Jadi teman-teman, ini tadi saya berbincang dengan dia dan dia itu ini ya teman-teman ya, lumayan aneh. Dia melakukan kayak gini karena terinspirasi dari film-film barat, ya, film barat. Jadi gini teman-teman, kenapa dia terinspirasi dari film barat? Karena dia ini kelas 3 ya, SMA. Bentar lagi kan ujian. Jadi di saat ujian itu kelima wanita tersebut melakukan ya kayak ritual aneh lah. Mungkin ya saya tahu. Dia bilang kayak ayo kita coba iseng ikutin kayak yang film-film barat itu. Jadi film horor di barat yang bisa membantu mengerjakan soal-soalnya gitu. Jadi nanti bukunya itu, buku hasil lembar ujiannya itu akan terisi dengan sendirinya. Begitu teman-teman. Nah, ritual apa yang mereka lakukan? Yaitu ritual mengundang setan. Ritual mengundang setan. Yang terjadi adalah semuanya akhirnya meninggal di tempat ini. Ya. Dan ritual itu dilakukan di dalam, di pinggir sungai. Di sana ada air terjun. Nah, disitulah. Nah, yang terjadi apa, teman-teman? Karena ritual itu dilakukan seperti menggunakan jelangkung, ya, 5 orang tersebut, ya. Tetapi yang satu itu di tengah dikelilingi 4 orang dan dia itu memegang jelangkung tersebut, tapi yang satu ini nggak pakai baju. Katanya sih biar ini ya, biar
ngikutin di film tersebut ya, agar bisa jadi makhluk yang itu masuk ke sini, masuk ke badannya dia. Tetapi yang salah itu apa, teman-teman? Yang salah itu justru penghuni tempat sini tidak suka dengan orang yang telanjang, apalagi wanita. Nah, makanya itu ketika makhluk itu merasuki si Jailangkung tersebut, sontak makhluk itu berontak dan pertama semuanya lari ketakutan, termasuk dia lari paling awal karena takutnya itu luar biasa. Katanya Jailangkungnya itu bisa bicara, itu teman-teman. Dan dia ini lari lebih awal, terus larinya itu tanpa busana dan tergeletak di sini meninggal. Dan teman-temannya lain menyusul meninggal. Ini yang terjadi sebenarnya harusnya itu mereka jangan lari, ya, harus dihadapi, karena ketika lari itu kan permainan kayak gitu ada zonanya. Ketika kalian keluar dari zona yang tersebut, nyawanya itu akan hilang. Nah, sama mereka juga yang 5 itu seperti itu. Nah, yang 5 tersebut itu dibawa oleh si makhluk tersebut. Ruhnya itu dibawa. Nah, karena dia tidak memakai busana, kan di penghuni tempat ini tuh ada yang gak suka dengan sosok, bukan sosok ya, makhluk ataupun orang yang tidak berbusana tersebut. Jadi dia itu dibebaskan. Karena dibebaskannya tersebut, ya, dia sendirian. Sebenarnya dia itu sering keluar ke sini mematikan mesin. Itu bukan untuk ini ya teman-teman ya, bukan untuk menakuti orang. Dia meminta tolong, bantu teman saya gitu. Saya akan bantu teman kamu, insya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ya. Kenapa? Apakah wajah kamu sejelek ini? Oh, seperti itu. Tidak ilelu. Jadi teman-teman, ini yang saya lihat itu wajahnya gosong ya, gosong, karena dia itu juga memalukan ya. Ini meninggalnya sudah salah, kena siksaan kubur juga. Ini dia bilang wajahnya itu ditampar berkali-kali ya, dan didekatkan ke api. Yang nampar dan dekatkan ke api siapa? Ini ayahnya sendiri. Jadi ayahnya itu sudah meninggal lebih dahulu. Terus ya mungkin bisa jadi dia itu anak yang rusak karena ayahnya sudah meninggal lebih dahulu dan nggak ada yang mengurusi dia. Ya, kayak mungkin orang yang agak tidak terurus tuh, kurang didikan gitu. Di alam sana dia itu dibakar ya, didekatkan ke api, nggak dibakar sih, cuma didekatkan, tampar lagi sama ayahnya, dekatkan lagi, tampar lagi gitu, seperti itu teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Apakah sampai sekarang masih? Oh, sudah tidak.
Oh, jadi sudah selesai siksaanmu. Alhamdulillah juga sudah selesai. Di mana? Oh, baik. Baiklah. Ya. Jadi teman-teman dia bilang di bawah air terjun ada sebuah kendi, ya. Kendi itu harus dibuka, ya. Dibuka, nanti teman-temannya itu yang 4 akan bebas. Itu syaratnya seperti itu, teman-teman. Oh, jadi seperti itu. Jadi dia berkata seperti ini, teman. Meskipun jasadnya sudah meninggal, tapi ruhnya itu nggak kemana-mana karena ditawan ataupun disita sama makhluk di sini, gitu teman. Jadi kita harus kesananya itu hati-hati. Ini nauzubillah min dzalik ya teman-teman ya, apalagi kalian yang sedang masih SMA ya, ataupun masih sekolah dalam tahap remaja, ini kan suka berpikiran yang aneh-aneh ya, yang negatif-negatif, ingin penasaran coba ini itu. Nauzubillah min dzalik. Kalian itu harus berpikir dengan logika yang cerdas ya. Jangan sampai memalukan bangsa ini ya. Kita bisa lebih baik kok. Kita bisa lebih cerdas dari negara yang lain. Tanpa seperti ini. Kalian ingin sukses, berlatih dengan sungguh-sungguh. Kalian ingin pintar, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Jangan ada hal-hal konyol yang tak masuk akal seperti ini kalian gunakan. Ya, yang saya harap kamu itu tenang. Ya, teman kamu akan saya bebaskan. Ya, tapi saya minta izin. Kamu jangan muncul di sini lagi, ya. Tenangkan hati kamu, pikiran kamu. Teman-teman kamu akan saya bebaskan. Ya. Dan izinkanlah jalan ini diperbaiki. Ya. Baik. Silakan pergi dari sini. Saya tidak akan mengusik kamu. Ya. Mudah-mudahan kamu itu bisa masuk surga. Karena kamu itu termasuk masih kecil. Ya. Dosa yang kamu lakukan itu masih sangat mudah dan ringan. Ya. Ya, mudah-mudahan ya. Bantu doa ya Mas Evi ya, mudah-mudahan anak ini bisa masuk surga, karena ketika masih kecil itu dosanya itu nggak begitu berat seperti kita ya Mas Evi ya, yang udah tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini teman-teman, tadi itu namanya itu Mbak Novi ya. Mbak Novi ini dia memang agak sedikit nakal, tapi siksaannya itu sebentar ya. Mungkin karena orang tuanya sudah meninggal sejak masih kecil, kurang didikan, jadi nggak sepenuhnya memang terlalu disalahkan ya. Salahnya itu mungkin orang tuanya juga yang didikannya kurang. Tapi biasanya juga bukan karena mutlak orang tua, tapi anak juga. Karena anak itu harusnya tahu mana yang benar mana yang salah. Jadi teman-teman jangan sampai melakukan ritual yang konyol-konyol ya. Apalagi anak SMA suka main jalangkung, suka main hal mistik ya, suka main macam-macam. Hati-hati ya teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti ini. Apalagi sampai melakukan ritual yang nggak pakai baju, ini menjijikan sekali. Nggak semua makhluk halus suka wanita ataupun pria yang telanjang. Ada juga banyak yang nggak suka karena kamu mengotori tempat saya, ya kamu ya macam-macam lah. Tapi ada juga yang menyukai orang yang telanjang. Jadi semua makhluk seperti manusia. Kadang ada manusia yang alim, ada yang manusia agak sensitif atau porno. Jadi kalau manusia alim lihat yang hal seperti itu, saya merasa jijik.
Manusia yang pernah lihat hal seperti itu akan merasa wow. Jadi semua makhluk itu pikirannya seperti manusia. Ya, ada yang ini, ada yang ini, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang ini, yang ini. Jadi macam-macam. Mas Evi, Ya, kita ke air terjun ya. ya, Mister. Ya, mudah-mudahan saya bisa membuka kendi itu agar teman-temannya bisa bebas dan melanjutkan siksa-siksa kuburnya mungkin ya, agar bisa diproses lebih cepat, lebih baik. Jangan sampai menunggu hari kiamat ya, ataupun nunggu ada bencana banjir agar kendi itu bisa terbuka, mungkin akan sangat lama, entah kapan, ataupun nunggu manusia yang nggak sengaja membuka kendi itu cukup lama ya. Ayo Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ke sana Mas Evi. Nanti belok kiri. Mas Evi, ini kayaknya marah, lebih baik Mas Evi pulang aja deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada baterai nggak? Ada. Sini saya pinjam baterai aja. Oke. Terus ini kamera saya bawa, Mister. Bawa aja Mas Evi. Yakin, Mister? Iya. Tapi nanti kalau ada apa-apa hubungi saya, Mister ya. Oh iya, siap-siap. Biar saya jemput, Mister. Ya. Itu saya sudah diliatin ya sama kepala. Nauzubillah min dzalik. Masih balik aja segera. Takut terjadi sama Mas Evi. Mister, siap. Ya.